Semangat pagi, semangat belajar, kursus pasti bisa. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan mengenai program kursus komputer administrasi perkantoran. Baik, program kursus komputer administrasi perkantoran sangatlah cocok bagi Anda yang ingin belajar komputer dari dasar dan sampai akhirnya mampu mengaplikasikan ilmu komputer Anda dalam dunia kerja. Tentunya pada bidang administrasi. Misalnya, jika Anda ingin bekerja pada bagian HRD, accounting, purchasing order, stock inventory, atau yang lainnya. Nah, ada beberapa submateri yang akan dijelaskan pada program kursus ini. Di antaranya, di pertemuan pertama, Anda sudah akan diajarkan basic dari komputer itu sendiri. Misalnya, dari tahap menyalakan komputer, meletakkan jari di keyboard untuk mulai belajar mengetik. Kemudian, bagaimana caranya memahami konsep dari Windows itu sendiri, mengelola file, memanajemen folder. Kemudian, Anda juga akan diajarkan bagaimana caranya untuk menggunakan media penyimpanan secara eksternal. Contohnya adalah penggunaan flash disk, external hard drive, penyimpanan file ke DVD, atau yang lainnya. Setelah itu, Anda juga akan dituntun untuk memaintenance media penyimpanan secara eksternal tadi. Contohnya, bagaimana caranya nanti untuk melakukan scan terhadap flash disk Anda. Kemudian bagaimana caranya untuk mendefrag hard disk Anda. Bagaimana caranya untuk melakukan proses scan disk atau menghilangkan virus di flash disk Anda. Dan terakhir, kita juga akan ajarkan cara untuk formatting external hard drive itu sendiri. Baik, setelah Anda memahami konsep dasar ini, kemudian baru kami akan ajarkan nanti teknik penggunaan aplikasi Microsoft Word. Nah, pada aplikasi Office Word ini, Anda akan belajar bagaimana caranya mengolah kata untuk membuat berbagai keperluan dokumen. Sebagai contoh, nantinya peserta kursus akan mampu membuat surat, dokumen untuk keperluan skripsi, proposal, formulir isian. Kemudian, Anda juga akan belajar bagaimana caranya membuat notis. Setelah itu akan ditempel di berbagai tempat sesuai keperluannya. Kemudian membuat kop surat, membuat struktur organisasi, dan pada akhirnya Anda juga akan diajarkan cara mengirim surat secara massal. Misalnya, Anda memiliki resipien lebih dari satu orang, di mana surat yang ingin Anda kirimkan kontennya sama. Nah, agar tidak berulang-ulang Anda mengetikkan alamat atau target dari audien Anda satu persatu, maka data audien itu hendaknya tersimpan di database. Dan konsep ini disebut dengan mailmatch. Setelah itu, di Microsoft Word Anda akan diajarkan teknik pencetakan dan settingan dokumen ya, agar sesuai dengan keperluan saat mau di print. Baik, setelah menguasai tentang Word, berikutnya Anda juga akan diajarkan aplikasi berbasis Office, dalam hal ini adalah pengolah angka, yaitu adalah Microsoft Excel. Pada program kursus materi Excel ini, Anda akan diajarkan dari tahap paling dasar, pengenalan ruang kerjanya, kemudian Anda juga akan diajarkan bagaimana caranya membuat laporan berupa tabel yang menarik. Di mana komposisi warna, border itu harus serasi, mudah dilihat, enak dipandang, kemudian tidak membuat orang bosan untuk membaca report Anda. Setelah Anda memahami konsep pembuatan tabel yang menarik ini, maka baru kita akan masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan untuk formatting cell. Pada bagian formatting cell ini, yang paling ditonjolkan atau yang paling diutamakan adalah bagaimana caranya membuat formatting untuk customize. Artinya kita bisa membuat formatting sendiri. Selain yang sudah disediakan oleh Excel, kita juga bisa membuat formatting sesuai keperluan sendiri. Contohnya adalah
bagaimana caranya membuat tampilan. Begitu Anda mengetikkan angka tertentu, maka otomatis di belakangnya akan keluar unitnya sesuai dengan keperluan Anda. Bisa kilogram, bisa orang, bisa juga yang lainnya. Nah, setelah formatting sel ini, kemudian Anda akan belajar cara membuat rumus sederhana yang disebut dengan fungsi aritmatika. Nah, di fungsi aritmatika ini Anda akan belajar beberapa rumus-rumus bawaan dari Excel. Contohnya adalah dimulai yang paling dasar, yaitu sum if, kemudian average if. Kemudian kita juga akan ajarkan min, max, count. Terus kita juga akan praktekkan bagaimana cara penggunaan rank, terus subtotal, terus filtering data. Kemudian bagaimana cara memanfaatkan sum ifs. Jadi akan ada lebih dari satu kriteria. Terus kita juga akan lengkapi dengan bagaimana teknik penggunaan wheelchart. Nah, setelah Anda menguasai konsep ini, kemudian kita akan belajar rumus. Dalam hal ini adalah fungsi if. Setelah fungsi if, baik yang bertingkat maupun yang tunggal, ya, baik yang menggunakan boolean ataupun tidak, setelah itu dikuasai, baru kita akan masuk ke rumus-rumus yang lainnya lagi. Sebagai contoh ada pembacaan tabel, VLOOKUP, HLOOKUP, fungsi string, fungsi date atau tanggalan. Kemudian kita juga akan belajar pivot table. Terus setelah mempelajari pivot table, kita juga akan belajar nantinya bagaimana caranya menggunakan fungsi index, match, kemudian offset, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya, di Excel ini Anda akan dituntun untuk membuat berbagai aplikasi sederhana. Salah satunya adalah aplikasi berupa purchasing order, di mana data-datanya kita taruh dalam sebuah database yang bisa kita buat secara fleksibel atau dinamis, dan data-data itu akan diambil dalam sebuah template. Nah, dengan menguasai semua ini, maka peserta kursus akan mampu membuat berbagai bentuk laporan. Baik itu untuk keperluan laba rugi, accounting, kemudian membuat laporan untuk penggajian, membuat laporan untuk purchasing, dan lain sebagainya. Jadi, Excel ini sangat penting Anda pelajari di paket kursus komputer administrasi perkantoran. Submateri yang ketiga yang akan dipelajari nantinya yaitu adalah PowerPoint. Materi kursus PowerPoint ini mengajarkan bagaimana caranya membuat slide presentasi yang menarik. Kemudian, penggunaan animasi sesuai dengan keperluannya. Dan bagaimana caranya mempresentasikan slide tadi di depan kelas. Nah, artinya apa? Anda juga akan diajarkan bagaimana caranya mengatur intonasi, menguasai khalayak ramai dalam hal ini pada saat berpresentasi, membuat joke, dan yang lainnya. Nah, di materi PowerPoint ini juga akan diajarkan bagaimana caranya membuat video dengan menggunakan PowerPoint. Ya, di mana dengan video ini Anda bisa manfaatkan untuk promosi atau yang lainnya. Nah, submateri yang keempat yang akan dipelajari yaitu adalah berkaitan dengan internet. Pada submateri internet ini, Anda akan belajar bagaimana caranya menggunakan search engine untuk mencari informasi di internet. Informasi baik berupa foto, baik berupa video, atau informasi teks yang lainnya. Nah, di sini juga akan kami sisipkan beberapa situs-situs penting yang perlu diketahui untuk menunjang pekerjaan Anda di bidang administrasi perkantoran. Sebagai contoh, situs yang dipakai untuk mengkonvert sebuah file, baik itu berupa dokumen, foto, maupun Excel, ya, yang nantinya akan dikonvert menjadi PDF ataupun sebaliknya. Terus kita juga akan berikan informasi bagaimana caranya mendownload video, mendownload foto yang baik seperti apa, menyimpan foto, dan lain sebagainya. Kita juga akan berikan situs-situs yang mana Anda bisa mendownload foto dari sana tanpa kena royalti, artinya gratis, dan itu aman. Baik, setelah itu kita juga akan belajar bagaimana caranya membuat email, baik yang menggunakan Gmail maupun Yahoo atau yang lainnya. Baik, setelah Anda memahami tentang konsep internet ini, terus Anda sudah membuat sebuah akun email, contohnya di Gmail. Kemudian,
Anda akan diajarkan selanjutnya bagaimana caranya menggunakan fitur-fitur aplikasi dari Gmail, fitur-fitur aplikasi dari Google. Fitur aplikasi Google untuk keperluan Office di sini yang saya maksudkan yaitu adalah contohnya, misalkan Google Doc, Google Dokumen, kemudian Google Spreadsheet-nya, kemudian Google Form, kemudian ada juga Google Presentation, yang semua file itu akan kita taruh nanti secara cloud menggunakan berbasis cloud menggunakan space yang disiapkan oleh Google yang disebut dengan Google Drive. Jadi file-filenya tersimpan di sana. Nah, Anda nanti akan diajarkan bagaimana caranya bekerja secara online, di mana file dokumen yang sudah dibuat misalkan kita upload ke Google Drive, kemudian itu bisa di-update dengan menggunakan Google Doc kalau versinya adalah dokumen. Kalau Excel berarti nanti akan di-update dengan menggunakan Google Spreadsheet, di mana file ini nanti akan kita bisa share ke setiap orang, baik itu pegawai atau karyawan Anda atau staf Anda atau misalkan dia rekan kerja Anda. Jadi kita bisa nanti bekerja secara online, secara bersama-sama. Baik, itulah yang dipelajari di Google Apps atau Google Aplikasi. Nah, setelah itu, pembelajaran terakhir yang akan Anda pelajari nantinya yaitu adalah bagaimana caranya menggunakan Outlook. Jadi alamat email yang sudah Anda miliki, ya, itu akan disinkronkan dengan aplikasi Office Outlook, ya, di komputernya masing-masing, sehingga email yang masuk akan otomatis ke-download di sana. Dan dengan menggunakan Outlook, Anda akan mampu mengirim email, membackup emailnya yang gampang, kemudian membuat berbagai keperluan scheduling, terus Anda juga bisa membuat kalender dan sebagainya. Nah, konten-konten Anda juga bisa daftarkan di sana. Dan akhirnya, semua yang Anda pelajari ini akan sangat bermanfaat dalam dunia kerja. Jadi, tunggu apa lagi? Bagi Anda yang belum mengerti tentang komputer, belum paham tentang komputer, jangan ragu, materi kursus ini adalah program kursus yang sangat tepat buat Anda, di mana Anda akan belajar dari dasar, dan kita akan ajarkan dari paling dasar dan akhirnya nanti Anda bisa pakai dalam dunia kerja. Menariknya, kami lembaga kursus Computer Pro Center selain memberikan pendidikan di jadwal yang sudah ditentukan, kami juga memberikan berbagai kemudahan. Di antaranya, Anda bisa nantinya datang berlatih secara gratis ke tempat kursus, menggunakan fasilitas kami tanpa dipungut biaya sama sekali. Yang kedua, nanti akan dibuatkan grup juga di kelas masing-masing, yang mana Anda bisa berinteraksi dengan instruktur. Anda ingin bertanya di sana, terus Anda ingin diskusi di sana, diperbolehkan meskipun itu di luar kursus. Terus kita juga bisa share file materi di sana. Dan satu lagi, setiap pertemuan akan kami videokan. Jadi nanti akan ada video live di setiap pertemuan dan itu bisa Anda bawa pulang. Sehingga jika Anda lupa di rumah, itu bisa dipelajari. Jadi itu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda ke Computer Pro Center. Kursus pasti bisa.